jatuh ini. Saya ulang karena jatuh, ulangi lagi Bapak Ibu supaya lebih semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddalana wa akramana ala sairil umami bi khairi nabiyyin ursil. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kalau saya baca ta'awuz, Bapak Ibu jawab Allah, bisa? Yang tak ikut jawab, saya doakan pulang sendalnya hilang. Ulang. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Sadaqallahul. Masya Allah, alhamdulillah. Saya kalau datang ke Jamiatuz Zahidin ini semangatnya membara, karena ada zahidin, orang-orang yang berjihad. Mudah-mudahan yang datang malam hari ini berjihadlah. Dengan apa Ustaz? Dengan impaknya. Kalau mau masuk surga, impaknya jangan 2000. Malaikat pun nanya, ini serius tidak mau masuk surga? Agak-agak warnanya merah, khusus bulan Ramadan Bapak Ibu. Kenapa? Kita malam ini sudah berada di malam ke 16. Nanti sudah pakai kunut ya Ustaz. Malam ini sudah mulai pakai kunut, witir terakhir Ramadan, sunnah ya. Tentu harus lebih semangat lagi dalam beribadah, karena tak terasa lebih kurang 2 minggu lagi Ramadan pun akan berakhir, kita pun akan masuk ke bulan yang baru, di bulan Syawal. Mudah-mudahan saya doakan Bapak Ibu semua diberikan Allah kesehatan, amin. Diberikan kekuatan iman, kelancaran rezeki, mudah segala usahanya, amin. Dan jangan lupa THR-nya. Untuk siapa THR-nya Ustaz? Untuk anak-anak muda, untuk anak-anak kita yang hadir nih. Support mereka nih. Orang-orang tua, Bapak Ibu yang punya lebih rezeki, mulai Ramadan 15 ke atas, boleh tukarkan uang. Untuk apa Ustaz? Masukkan 5.000. Yang rajin ke masjid nih, gak kasih mereka. Supaya apa? Supaya semangat ke masjid. Insya Allah jangankan anak-anaknya, bapak-bapaknya pun semangat besok ke masjid kalau dapat THR. Kemudian bersalawat kepada Muhammad, sama-sama kita ucapkan ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam, ya Habib salam alaika, salawatullah. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam, ya Habib salam alaika, salawatullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Bapak Ibu dimuliakan Allah, malam hari ini harusnya Ustadz Suryandi Tamelah, tapi karena beliau sakit, yang menggantikan beliau Ustadz Rahmat Syahroni Al-Asahani. Jadwal saya sebenarnya malam 30, tapi malam 30 tak ada tanda. Jadi saya digeser malam hari ini ya, jadi Bapak Ibu saya dimajukan ya. Kenapa? Karena Pak Haji Ardi tak mau saya belakangan, karena kau belakangan, jadi saya tak tampil.
Beliau mau saya tampil malam hari ini. Alhamdulillah, izin Allah bisa berjumpa dengan Bapak Ibu. Malam hari ini saya mengutip bahasan dari kitab Nashahul Ibad yang ditulis oleh Syekh Nawawi Umar Al-Bantani terkait sebuah hadis Nabi. Kata Nabi begini, Bapak Ibu, sayati zamanun ala ummati yafirruna minal ulama fayabtaliyahumullahu bisalasatin baliyah. Nabi bilang begini, akan datang satu masa nanti pada umatku, akan datang satu masa nanti pada umatku, di mana pada saat itu orang-orang lari dari ulama, tidak mau duduk lagi di majelis-majelis para ulama, tidak mau mendengarkan lagi fatwa-fatwa ulama. Andai ini sudah terjadi, kata Nabi, fayabtaliyahumullah, kami akan timpakan bala bencana, kami akan timpakan malapetaka bala untuk mereka. Berapa bala? 3, kata Nabi. Apa yang pertama? Ulaha yarfa'ullahul barakata min kasbihim. Allah akan mengangkat berkah dari apa yang mereka usahakan. Kalau orang sudah jauh dari ulama, Bapak Ibu, berkah itu hilang. Ulama ini, kata Habib Abu Bakar masyhur, ulama di muka bumi ini seperti lampu, Bapak Ibu. Kira-kira masjid ini kalau tak ada lampu, terang atau gelap? Begitulah hidup dunia ini kalau tidak ada ulama. Makanya kan kata Nabi, ulama adalah pewaris Nabi. Pertanyaan saya, kenapa kalimat yang dipakai adalah pewaris? Padahal Nabi dan ulama-ulama tidak ada hubungan darah. Tapi Nabi sampaikan dulu, ulama adalah pewaris Nabi. Apa maknanya? Warisan itu hanya diberikan kepada orang terdekat. Artinya, maknanya ilmu itu hanya diberikan kepada orang-orang pilihan saja. Kepada siapa? Ulama. Maka yang pertama, apa makna berkah, Ustaz? Apa makna diangkat berkah dari setiap apa yang mereka usahakan? Berkah itu, kata Imam Ghazali, ziyadatul khair, Bapak Ibu, bertambah kebaikan. Kalau dia kaya, hartanya semakin membuatnya dekat kepada Allah. Kalau dia punya sawit, sawitnya membuat dia semakin dekat kepada Allah. Itu makna berkah. Punya anak semakin membuat dia ingat Allah. Punya istri membuat dia dekat dengan Allah. Itulah arti berkah. Artinya semua yang kita punya membuat kita semakin ingat dengan Allah. Itu tanda berkah. Maknanya kalau ada orang-orang yang dia semakin kaya tapi dia jauh dari Allah, punya keluarga semakin lupa kepada Allah, yarfa'ullahul barakah, diangkat Allah berkah dari dirinya. Apa sebab? Tak mau lagi mendengarkan apa yang disampaikan para alim ulama. Jadi Bapak Ibu, Masjid Jamiatul Zahid ini jangankan bulan Ramadan, di luar Ramadan pun tiap hari kajian, betul? Zuhur kajian, subuh kajian, maghrib kajian. Kalaulah ada scan nanti di surga itu, masjid-masjid yang paling banyak kajian, ya, maka Jamiatul Zahidin jamaahnya di luar masuk surga. Amin. Cuma 5 orang yang aminkan. Amin. Oh, itu baru semangat malaikat mencatatnya. Ya, jadi Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sering kajian. Dan tak semua masjid di Pekanbaru ini rata-rata diisi dengan kajian-kajian. Tapi Bapak Ibu dimuliakan Allah SWT, saya berdoa mudah-mudahan yang hadir ini semoga istiqomah. Jangan hanya Ramadan hadir, habis Ramadan hilang. Itu yang pertama, bencana yang diberikan Allah. Kalau kita rasa-rasa kita semakin kaya, tapi semakin tua kita semakin jauh dari Allah, makna ada yang kurang dalam diri kita, berkah itu kurang, Bapak Ibu. Ya, kita hidup nih cari berkah, betul? Jualan, sholat, duduk majelis ilmu, ini cari berkah semua. Allah tambah supaya kebaikan. Yang kedua, kalau orang sudah lari dari ulama, tak mau duduk lagi dengan ulama, tak mau dengar fatwa ulama. Yang kedua bencananya, Masya Allah, yusallitullah sultanan zalima, kami kirim pada kalian pemimpin yang zalim. Sudah terjadi belum Bapak Ibu? Cepat sudahnya. Artinya Ustadz dan jamaah connect, ya.
Padahal hadis ini Nabi sampaikan 1400 tahun yang lalu, tapi semua jadi kenyataan hari ini. Maknanya apa? Nabi bukan pembohong, Nabi bukan penipu. Apa yang dia sampaikan merupakan wahyu dari Allah. Kenapa dikirim Allah pemimpin yang zalim? Karena kita mau terima sogokan mereka. Orang hari ini merepet, dia naik minyak goreng, payah solar, payah pertalite, gitu dia. Padahal dulu ketika mencoblos diterimanya uang 100.000. Itu kan gila itu namanya. Jadi Bapak Ibu, saya mau ngajak kita, ini saya bukan kampanye ini, tapi udah dekat-dekat 2024 nih. Yang dulu orang tak pernah pakai peci, hari ini pakai peci. Yang dulu tak pernah pakai kerudung, hari ini pakai kerudung. Dia bilang mulai, Islam ini perlu dirangkul, kata dia. Kemarin kemana aja bro? Udah dekat 2 tahun lagi mau pemilu baru datang. Saya tegas sampaikan, jangan bodoh, masyarakat jangan bodoh. Kalau sudah tahu solar payah, pertalite payah, pertamax payah, masa mau dipilih juga lagi orang-orang itu juga? Betul Bapak Ibu? 5 tahun kita masuk ke dalam jurang, untuk naiknya itu payah, butuh perjuangan. Kalau udah masuk jurang, masuk ke lubang yang sama, berarti kitalah yang bodoh. Jadi jangan salahkan pemimpin. Kadang kita salah pemimpin. Kita kadang juga salah. Kenapa? Satu, tak mau duduk dengan alim ulama. Apa hubungannya alim ulama dengan pemimpin? Kalau kita duduk dengan ulama, kita dengar tuah-tuah mereka, kita dengar apa yang mereka sampaikan. Mereka akan bilang, pilih yang ini ya, pilih yang ini ya. Itulah yang kita minta dari para alim ulama. Kalau memandai-mandai, itu yang salah Bapak Ibu. Jadi itu yang kedua, bahwa kita meski menyelamatkan masyarakat itu melalui diri kita. Sultanan zalima itu, pemimpin yang zalim itu, mudah-mudahan kita mulai sadar lah, ya, mulai sadar. Tapi alhamdulillah kemarin kawan-kawan mahasiswa sudah menyuarakan kebenaran. Kata Imam Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim, as-sakitu anil haq, mereka yang diam ketika kebenaran diinjak-injak, syaiton akhras, itulah setan-setan bisu. Ustadz, kami kan tak mahasiswa lagi, bisa tak kami berjuang? Bisa. Melalui apa? Doa. Orang yang terzolimi, tak ada antara dia dengan Allah hijab. Kalau kita merasa terzolimi, mungkin satu sisi doa saja kepada Allah. Ini salah satu demo yang lebih baik, ya, demo syariah itu doa kepada Allah. Angkat tangan, kunut kita berjamaah, minta kepada Allah. Allahumma dammir a'da'ad-din, hancurkan musuh-musuh agama ini Allah, hancurkan orang-orang yang tak senang dengan Islam ini Allah. Kita minta. Jadi Bapak Ibu dimuliakan Allah SWT, bencana yang kedua diberikan Allah ketika orang lari dari ulama. Allah akan kirim mereka pemimpin-pemimpin yang zalim. Kalau kita dapat pemimpin yang adil Bapak Ibu, betapa banyak orang-orang yang selamat. Makanya kalau kita buka tafsir, ya, saya baca menurut tafsir Al-Maraghi, apa makna ulil amri? Bukan hanya pemimpin. Ulil amri itu maknanya ulama iya, pemimpin iya. Saya ambil kesimpulan bahwa ulil amri itu, pemimpin itu, meskilah yang dekat dengan ulama. Kalau dia bukan ulama, minimal dekat dengan ulama. Tapi bukan karena mau caleg dia pun dekat dengan ulama. Jangan tertipu. Besok Bapak Ibu lihat, setahun ke depan ini mulai banyak datang-datang ke masjid nanti. Ya, ngapain Ustaz? Janji mau kasih karpet. Akan datang nanti bawa karpet, bawa kipas angin, ya, bawa sajadah. Kalau dia menang, kalau dia kalah diambilnya balik. Ya, diambilnya balik sajadah tadi. Saya kalah, ambil balik. Jadi saya yakin jamaah-jamaah yang hadir pada malam hari ini adalah orang-orang yang cerdas. Insya Allah jangan jatuh ke lubang yang sama. Ya Bapak Ibu dimuliakan Allah, kuncinya satu, duduklah dengan ulama, tanya kepada alim ulama, minta petunjuk kepada mereka. Makanya ulama ini luar biasa Bapak Ibu, ya. Ulama ini luar biasa. Kalau bukan karena mereka, kita ini tak mengerti apa-apa. Karena ulama lah kita hari ini bisa tahu alif baca Al-Quran. Karena ulama kita bisa mengerti sholat, betul? Kalau bukan karena ulama kita tak tahu. Makanya tak bisa langsung ke Rasulullah. Ada guru, ada bisa langsung ke Nabi. Kita tak pernah jumpa dengan Nabi, langsung ke Rasulullah tak bisa.
Maka Nabi sampaikan, ulama adalah pewaris aku, belajarlah dengan para alim ulama. Di Riau ini siapa ulama kita? Tentu yang terkenal itu Ustadz Abdul Somad. Kita belajar dari beliau, dari fatwa yang beliau sampaikan. Kita punya guru-guru yang sering kajian di sini. Itu jadi kesempatan kita duduk di majelis ilmu ini. Inilah ajang silaturahim kita Bapak Ibu. Di luar Ramadan belum tentu kita bisa berkumpul seramai ini, betul? Belum tentu, karena Ramadan ini bulan berkah. Tukang kue dadakan pun datang banyak pada bulan Ramadan. Berkah bulan Ramadan ini luar biasa. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu, bencana yang Allah berikan ketika orang sudah jauh dan lari dari ulama, yakhrujuna minad dunya bighairi iman. Mereka akan keluar dari muka bumi ini tak mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Apa hubungannya Ustaz? Kalau orang tak berguru Bapak Ibu, bagaimana dia lisannya tadi akan terbiasa mengucapkan kalimat la ilaha illallah? Harus berguru. Zikirnya harus berguru supaya tak sesat. Zikirnya harus berguru. Itulah yang diajarkan oleh ulama-ulama tasawuf, ya, ulama-ulama tarekah. Zikirnya itu berguru, bukan sembarang zikir. Orang yang zikirnya berguru artinya hidupnya dibimbing oleh ulama, maka insya Allah matinya pun mati dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Kita berdoa kepada Allah akhir hayat kita mati mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Allahumma ja'al akhir kalamina inda tihai ajalina qawla la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Kita iri dengan Freddy Budiman. Siapa Freddy Budiman itu Ustaz? Freddy Budiman itu bandar narkoba, bejat, segala kejahatan pernah dia buat. Tapi di akhir hayatnya Bapak Ibu, itulah hidayah tadi. Tak boleh melihat orang ini dari kostum dia. Akhir hayatnya dia tobat kepada Allah. Dia minta ampun kepada Allah, dia khatam Quran, dia tobat kepada Allah. Kemudian detik-detik akan kematiannya akan ditembak mati Bapak Ibu. Dia punya dua permintaan. Permintaan pertama, dia bilang begini, sebelum peluru itu masuk ke tubuhku, kata dia, buka penutup mataku. Ketika nanti aku akan ditembak mati, buka penutup mataku, kata dia. Kenapa? Supaya aku bisa melihat banyaknya dosa-dosaku. Pertama. Yang kedua, izinkan aku mengucapkan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Izinkan aku mengucapkan dua kalimat itu, baru tembak aku mati. Freddy Budiman yang bejat hidupnya, tapi diizinkan Allah sebelum mati, diridhoi Allah dia sebelum mati, mampu lidahnya mengucapkan dua kalimat syahadat. Pertanyaannya Bapak Ibu, kita apakah bisa nanti? Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bisa. Amin. Kalaulah sebejat Freddy Budiman saja bisa mengucapkan dua kalimat syahadat, tentunya yang rajin ke Masjid Jami'atuz Zahidin ini akan jauh lebih mudah nanti ketika akhir hayatnya. Amin ya rabbal. Baik Bapak Ibu dimuliakan Allah SWT. Yang terakhir saya ingin sampaikan di luar tema sedikit, tolong selamatkan anak-anak generasi muda kita. Saya tadi lewat habis buka dari Panam, dari Mbok Panjang saya buka langsung menuju kemari. Saya lihat maghrib tadi orang masih sibuk di kafe-kafe buka bersama. Dah dekat Isya saya lihat tak ada masjid, tak ada musola. Saya lihat di kafe itu entah sholat entah tidak, entah anak siapa lah itu, ya, buka bersama tapi sholat berjamaah tidak, sholat tidak. Naudzubillah min dzalik. Tolong selamatkan anak-anak kita, selamatkan generasi-generasi muda kita. Salah satu, kalau negeri ini akan tetap berkah, negeri ini akan tetap selamat, diantaranya selamatkan generasi-generasi muda kita, jadikan mereka anak yang soleh dan soleha agar negeri ini pun nantinya selamat. Ya, insya Allah Bapak Ibu, mudah-mudahan ini menjadi motivasi pada kita malam hari ini. Kenapa Ustaz berapi-api dan semangat malam hari ini Ustaz? Karena malam ini sudah malam 15 ke atas, tentu sarung-sarung kita pun harus mulai kita kuatkan, ibadah mulai dikuatkan, ibadah mulai dibanyakkan, infak mulai dibanyakkan, sedekah mulai dibanyakkan. Sekali lagi, sedekah pada bulan Ramadan dengan sedekah di luar Ramadan itu berbeda. Ternyata Bapak Ibu, sedikit 5 menit lagi, dalam kitab Fawaid itu sedekah itu
ketika kita keluarkan, dia bicara. 3 yang dia bicarakan. 1, qad kuntu qalilah fasirtu katsirah. Aku dulu sedikit, tapi setelah engkau sedekahkan, aku berubah menjadi banyak. Ayat Allah Al-Baqarah 261. Orang yang berinfak itu seperti orang bersedekah 1 biji, kemudian tumbuh dalam 7 tangkai. Dalam setiap tangkai itu ada 100 biji. 1 kali sedekah balasannya 700 kali lipat. Dulu aku sedikit, ketika sedekahkan berubah menjadi banyak. Maka Jamatul Zahidin butuh dana sampai hari ini. Bapak Ibu, saya mengimbau kepada kita semua, mari keluarkan harta terbaik kita. Lan tanalul birra, kalian tidak akan sampai kepada kebaikan yang sempurna hatta tunfiqu mimma tuhibbun, sampai kalian menginfakkan apa yang kalian cintai. Yang kedua, ketika harta dikeluarkan, dia berucap, qad kuntu faniyah, dulu aku binasa, dulu aku lapuk, dulu aku tak ada artinya. Wa qad fasirtu baqiyah, sekarang aku kekal. Kenapa? Engkau sedekahkan, harta tadi berubah kekal. Makanya orang mati, andai mereka boleh hidup, yang dia minta adalah sedekah, bukan sholat. Kenapa? Karena pahala sedekah langsung masuk ke alam kubur. Yang terakhir, harta bilang, dulu kau yang menjaga aku, sekarang setelah engkau sedekahkan aku yang berubah menjagamu hari ini. Betul Bapak Ibu? Uang itu kita yang jaga, betul? Tapi setelah dia sedekahkan, dia berubah menjadi pahala yang nanti menyelamatkan kita insya Allah di hari kiamat. Sebagai motivasi pada malam hari ini, supaya kita semakin semangat berinfak di jalan Allah SWT. Demikian Bapak Ibu, mudah-mudahan bermanfaat. Saya tutup. Allahumma fiq ila qumit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi